Hai sob, selamat datang kembali di channel Gedung Film. Di video kali ini aku akan menceritakan sebuah film serial TV yang berjudul Moon Knight Season 1 Episode 1. Film ini menceritakan seorang pria yang sederhana, karyawan museum yang mengidap penyakit gangguan identitas disosiatif atau semacam kepribadian ganda. Namun dia belum menyadarinya. Oke, tanpa basa-basi kita langsung saja simak alur ceritanya. Di awal film diperlihatkan seorang pria sedang minum lalu menghancurkan gelasnya dan memasukkan pecahan gelas ke dalam sepatu lalu ia memakainya. Lalu film berpindah memperlihatkan seorang pria yang sepertinya baru bangun tidur dengan kaki terikat. Setelah bangun seperti biasa dia memberi makan ikan di dalam akuarium sambil nelpon dan bersiap untuk berangkat kerja. Pria ini bernama Stephen Grant. Sesampainya di tempat kerja, Stephen melihat seorang anak yang membuang sampah ke dalam piramida, lalu Stephen menegur dan memberitahu bahwa tidak boleh seperti itu. Tak lama kemudian bosnya Stephen yang bernama Donna pun memanggilnya untuk bekerja seperti biasa. Lalu ada seorang wanita teman Stephen bekerja yang menyapanya dan mengajaknya kencan makan steak terbaik di kota itu pada hari Jumat. Dan Stephen pun setuju. Lalu Stephen pun bekerja seperti biasa membantu bosnya. Saat bekerja, Stephen pun sempat mengomentari poster dewa-dewa Mesir kuno yang menurutnya salah. Tapi malah dimarahin sama Donna dan disuruh pergi. Konon katanya Stephen ini memahami banyak sejarah tentang dewa-dewi Mesir kuno. Dan Stephen pun pulang. Setelah bekerja, Stephen sepertinya mampir ke taman dan dia bercerita tentang apa yang dialaminya kepada seorang manusia patung. Bahwa dia merasa aneh saat tidur, kadang tiba-tiba terbangun di suatu tempat. Dan dia cerita kalau besok ada kencan dengan seorang wanita. Lalu dia pun pulang. Sesampainya di rumah seperti biasa dia bersiap untuk selalu terjaga dengan membaca buku dan memainkan teka-teki. Tapi tiba-tiba dia terbangun di tempat yang dia sendiri tidak tahu. Di sini dia sempat mendengar bisika-bisikan lagi di dalam kepalanya. Tapi tak lama tiba-tiba ada dua orang menembaki Stephen. Dia lari ke arah pedesaan dan bercampur dengan warga sekitar. Nah, di sini dia bertemu dengan pria yang di awal film tadi memakai sepatu dengan pecahan gelas. Pria ini bernama Arthur. Arthur ini seperti pendeta atau semacam penyihir. Sepertinya orang di sana semuanya patuh pada Arthur. Stephen di sana melihat ritual yang dilakukan oleh Arthur. Tapi tidak lama kemudian dia ketahuan oleh si Arthur ini. Lalu dia meminta Stephen menyerahkan scrap kepadanya, aku sebut aja jimat ya. Tapi tiba-tiba tubuh Stephen seolah-olah ada yang mengendalikan, dia tidak memberikan jimat itu kepada Arthur. Akhirnya anak buah si Arthur berusaha merebut jimat itu. Dan Stephen terus dikejar oleh semua orang. Tapi kalau si Stephen ini terpojok, tiba-tiba dia tidak sadarkan diri dan pas sadar kembali musuh sudah pada mati. Dia terus melarikan diri menggunakan mobil. Dalam keadaan terpojok dia selalu kehilangan kesadaran dan tiba-tiba berhasil mengalahkan orang-orang yang mengejarnya. Setelah semua musuh yang mengejarnya dapat dikalahkan, Stephen tiba-tiba terbangun dan dia masih berpikir kalau tadi hanyalah mimpi. Seperti biasa setelah bangun tidur dia menyapa ikannya,
Tapi dia heran karena sirip ikannya jadi 2, padahal tadinya 1. Dan dia komplain ke penjual ikan hiasnya, tapi tiba-tiba dia ingat kalau dia ada kencan untuk makan steak pada hari Jumat. Dia mulai berdandan dan pergi ke restoran dan menunggu teman wanitanya. Karena dia menunggu lama, jadi dia nelpon wanita itu. Tapi wanitanya marah karena dia bilang hari Jumat si Steven tidak datang. Di sini si Steven merasa aneh karena teman wanitanya bilang bahwa hari ini sudah hari Minggu, dan pelayan restoran pun bilang hari Minggu juga. Jadi secara tidak sadar si Steven kehilangan 2 hari. Akhirnya dia pulang dengan sedih. Sesampainya di rumah dia menemukan tanda-tanda yang aneh di rumahnya. Lalu dia mencari tahu apa yang terjadi. Dia menemukan telepon yang disembunyikan di apartemennya dengan banyak panggilan tak terjawab atas nama Lila. Tiba-tiba ada panggilan masuk dari Lila. Dan dia pun mengangkat satu panggilan dari Lila. Tapi dia merasa aneh karena Lila tidak bermaksud nelpon Steven. Justru dia menyebut nama Mark. Nah di sini si Steven makin merasa aneh. Nah tiba-tiba dia mendapat bisikan lagi, kalau dia disuruh berhenti mencari tahu apa yang terjadi kepadanya. Dan tiba-tiba kayak ada gempa dan gangguan listrik gitu di apartemennya. Lalu Steven berusaha lari dari apartemennya tapi tiba-tiba muncul sosok yang menyeramkan. Tiba-tiba dia kebingungan dan tiba-tiba dia ada di atas bus dan melihat sosok itu lagi. Setelah dia turun dari bus dia melihat Arthur dan dia pun heran dan ketakutan. Akhirnya dia bertemu lagi dengan Arthur di dalam museum tempat ia bekerja. Nah di sini si Arthur menjelaskan kepada Steven tentang scrap yang dia minta. Si Steven di sini sempat diruqyah sama si Arthur tapi gak mempan kayaknya. Lalu si Steven pun pergi dan kembali bekerja seperti biasanya. Pas museumnya udah mau tutup, dia pun sudah mau pulang tiba-tiba si Steven mendengar sesuatu yang aneh di sana. Ternyata ada makhluk aneh yang ingin merebut scrap itu dari si Steven. Makhluk itu pun mengejar dan menyerang Steven. Steven pun terpojok masuk ke dalam ruangan. Di sini si Steven udah hampir nangis ketakutan. Tapi tiba-tiba ada bisikan lagi. Bisikannya bilang kalau si Steven mau menyerahkan kendali tubuhnya kepada si pembisik ini maka dia akan selamat. Lalu dia pun pasrah dan tiba-tiba dia berubah. Akhirnya makhluk itu bisa dikalahkan dengan mudah. Dan film pun bersambung ke episode 2. Nah apakah yang merasuki si Steven ini adalah Mark? Untuk kalian yang penasaran kelanjutan ceritanya kalian bisa cek link di deskripsi video ini ya. Oke terima kasih sudah menonton video ini, mohon maaf jika ada salah kata dalam penyampaiannya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Sampai jumpa di video berikutnya, dah.